Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hazihil ummata bi khasa'isa wa syarrafaha bi mazaya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan akan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekhususan wa syarrafaha, dan memuliakan Allah akan umat ini bimazaya, dengan kelebihan-kelebihan. Minha mamparadat bihi anil umamis sabiqah. Sebagian daripada kelebihan-kelebihan itu yang bersendiri dengan kelebihan itu, dengan yang bersendiri itu umat Nabi Muhammad, dengan itu daripada umat-umat yang terdahulu. Falam yusyarikha, maka tidaklah menyamai, maumpati akan ini umat bihi, pada itu tadi, musyarikun, oleh orang yang mensyarikati, walam yunapisha munapisun, dan tidak merabuti akannya itu umat oleh yang merabuti. Artinya di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi kita, ada yang khusus hanya untuk Nabi kita, hanya untuk umat Nabi kita. Umat-umat Nabi lain sedikit pun kada dapat keistimewaan itu. Wa minha masyarakaha fihi gairuha, dan sebagian daripada kelebihan itu yang maumpati, menyamai akan ini umat, fihi, pada itu gairuha, selain umat. Walakinnaha mutamayyizatun anha, walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamal wat tamam. Tetapinya ini umat terbeda dari mereka dengan kesempurnaan. Jadi ada dua yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ada sesuatu yang diberikan kepada ini umat yang lain sedikit pun kada diberikan Allah. Yang kedua, ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada ini umat dan umat yang terdahulu, tetapi yang diberikan Allah kepada ini umat lebih sempurna. Sedangkan yang dahulu itu hanya sedikit diberikan Allah. Wa ala hatainil qaidataini, atas dua ini kaidah, tanbani kullul mazaya wal fadail, terbinalah seluruh
kelebihan dan keutamaan. Wa qad jama'na hadzal mawdu' fi hadzal sipril mubarak alladzi narju bihil qurba min Allah subhanahu wa ta'ala wa zulfa ladai wal musyarakata fid da'wati ilal khair wa taqribahu ilal amilin wa hassahum alaihi. Sungguh kami menghimpunkan akan ini maudhu', akan ini yang dihantarkan pada ini kitab yang diberkati, yang mana kami berharap dengan ini kitab kedekatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa zulfa ladai, dan kedekatan di sisi Allah, wal musyarakata, dan bersyarikat, bid'ahwati, pada mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa taqribahu, dan mendekatkan ini kitab ilal amilin, kepada orang-orang yang mengamalkan, wa hasahum, dan mendorong mereka alaih, atasnya. Wa awwalu maziyatin bal hiya ummul mazaya wal fadail rasidu hadhil ummati minal iman wa kamali yakiniha billah. Awal kelebihan, awal keistimewaan, bahkan itu merupakan induknya kelebihan dan keutamaan, disediakan ini umat daripada iman dan kesempurnaan keyakinan ini umat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman dan yakin yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini lebih daripada iman dan yakin yang diberikan kepada umat terdahulu. Jadi andai kata iman dan yakin itu 100%, maka 75% iman itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad. 25% sebagian kecilnya hanya diberikan kepada umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu keyakinan yang ada pada umat Nabi Muhammad ini melebihi daripada keyakinan umat terdahulu. Imannya umat Nabi Muhammad lebih kuat daripada iman daripada umat-umat yang terdahulu. Nah, ini merupakan induk daripada keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 7. Rasidul ummatil muhammadiyyati minal iman. Rasidul ummatil muhammadiyyati minal iman. Disediakan, dijatahkan ini umat Nabi Muhammad daripada iman. Amma rasidu hadhil ummati minal iman ta'azimun wa nasibuha minha kabirun. Adapun jatah bahagian ini umat daripada iman, maka itu besar. Wa nasibuha minhu minal iman kabir. Wa dzalik, yang demikian, li annaha, karena ini umat Nabi Muhammad ini tu'minu, beriman, bikulli kitabin anzalahullah. Umat Nabi Muhammad ini beriman dengan seluruh kitab yang diturunkan Allah. Wa bikulli rasulin arsalahullah. Umat Nabi Muhammad ini beriman dengan seluruh rasul yang diutus Allah. Wa bikulli malakin, dan umat Nabi Muhammad ini beriman dengan seluruh malaikat khalaqahullah yang diciptakan Allah.
bila tafriqin baina ahadin, dengan tidak membedakan antara seseorang. Macam umat Nabi Musa Yahudi, mereka hanya beriman dengan Nabi Musa, tapi mereka kada beriman lawan Nabi Isa, mereka kada beriman dengan Nabi kita. Nah, umat Nasrani inya hanya beriman lawan Nabi Isa, kada beriman lawan Nabi kita, kada beriman lawan Nabi Musa. Umat Nasrani hanya beriman lawan Injil, kada beriman lawan Quran, lawan Taurat. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad ini beriman kepada seluruhnya. Umat Nabi Muhammad beriman dengan Isa, Musa, Taurat, Zabur, Injil, Daud, semuaan beriman. Nah, jadi paling banyak jatah iman yang diberikan Allah itu kepada umat Nabi Muhammad ini. Wa hadza misdaqu qaulillahi ta'ala, inilah kebenaran firman Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini nasnya bahwa umat Nabi Muhammad itu paling banyak mengambil bagian iman. Wa qad amarana, dan sungguh telah memerintahkan Allah kepada kita, bil iqrar, dengan mengakui, bihadhil hakikatil imaniyatil i'tiqadiyah, dengan ini hakikat iman i'tikad, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, fi qaulihi subhanahu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu lillah muslimun. Nah, jadi artinya umat Nabi Muhammad ini bukan hanya disuruh mengiktikadkan yang demikian, tetapi disuruh mengatakan qulu, katakan. Nah, jadi disuruh mengatakan bahwa kita ini beriman seluruhnya, dan mengiktikadkan disuruh juga dengan mengimani kepada seluruhnya kitab, seluruhnya nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Parasiduna minal iman akbaru min ghairina minal ladzina yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Maka bagian kita, jatah kita daripada iman lebih besar daripada yang lainnya, daripada orang-orang yang beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian. Walihadzal makna, oleh karena ini makna, kanat qimatul muslim, adalah nilai umat Nabi Muhammad, fil muwazanah, pada timbangan, a'la, lebih tinggi, min qimati ghairi, daripada nilai selain umat Nabi Muhammad. Harga di sisi Allah, harga umat Nabi Muhammad ini lebih mahal daripada harga umat yang lainnya. Lianna tafadula innama huwa bil iman, karena kelebihan itu hanya saja dengan iman. Makin besar iman, makin tinggi nilai seseorang. Makin tinggi iman, makin tinggi harga seseorang. Nah, umat Nabi Muhammad ini paling banyak imannya.
Nah, oleh karena itu kada boleh masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Karena umat Nabi Muhammad ini imannya lebih daripada iman yang lain-lain. Tidak dihisap umat-umat terdahulu sebelum selesai dihisap dahulu umat Nabi Muhammad. Nah, jadi umat Nabi Muhammad satu persatu dihisap. Selesai habis umat Nabi Muhammad, hanyar umat yang lain. Kenapa? Sebabnya karena ini umat Nabi Muhammad imannya lebih banyak, lalu harganya lebih mahal di sisi Allah daripada umat yang lainnya. Wa min huna, dari sini jazalil muslim, boleh bagi orang Islam umat Nabi Muhammad ayyatazawwaja bil kitabiyah, boleh kawin dengan orang Nasrani atau Yahudi. Yang laki-laki dari umat Nabi Muhammad boleh kawin kepada perempuan Nasrani atau Yahudi. Walam yajuz lil muslimah, tetapi tidak boleh bagi perempuan umat Nabi Muhammad antatazawwaja, bahwa dia balaki bersuami bighairil muslim, dengan bukan umat Nabi Muhammad. Ada boleh perempuan umat Nabi Muhammad kada boleh balaki lawan Nasrani atau Yahudi. Kenapa sebabnya? Li'annaha abdalu minhu biimaniha, karena perempuan umat Nabi Muhammad itu lebih abdal daripadanya dengan imannya. Nah, sedangkan laki-laki umat Nabi Muhammad itu boleh kawin dengan perempuan Yahudi Nasrani, karena imannya si laki-laki umat Nabi Muhammad ini lebih besar daripada imannya perempuan Yahudi Nasrani. Amma imanuhu, adapun imannya si laki-laki nang bukan umat Nabi Muhammad, fa'ankasu minha, kurang daripada perempuan umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kada ada alasan membolehkan perempuan umat Nabi Muhammad kawin dengan laki-laki Nasrani atau Yahudi. Itu kada ada kawa. Kenapa? Karena imannya tak tinggi nang bini. Laki-laki Yahudi Nasrani itu imanuhu ankasu, lebih kurang minha daripada si perempuan umat Nabi Muhammad tadi. Wa hunaka ma'nan akharu fi hadzal bab, dan di sana ada lagi hikmah yang lain pada ini bab. Wa huwa annal muslima idza tazawwaja bin nasraniyah, apabila laki-laki umat Nabi Muhammad itu kawin dengan perempuan Nasrani, awil Yahudiyah atau perempuan Yahudi, wa zakarat nabiyaha, dan si perempuan itu menyebut nabinya, fa innahu, maka lakinya umat Nabi Muhammad tadi yusalli, dia bersalawat, wa yusallimu, memberi salam, alaihi, atas nabinya si perempuan tadi, ma'al ihtiram, serta menghormati, wa ta'zim, mengagungkan, wa takrim, memuliakan. Bini umpamanya orang Yahudi, nah lalu si bini ini menyebut-nyebut keistimewaan Nabi Musa, kita kan ada masalah karena kita pun menghormati Nabi Musa. Bini orang Nasrani, lalu si Nasrani ini menyebut-nyebut kehebatan Nabi Isa, kita umat Nabi Muhammad mengakui dengan Nabi Isa, menghormati, mengagungkan dengan Nabi Isa. Jadi kada ada pertentangan. Nah, bi khilafi ma iza tazawwajat al-muslimatu bi yahudiyyin aw nasraniyin, bersalahan bila kawin perempuan umat Nabi Muhammad dengan Yahudi atau Nasrani, fa innaha iza zakarat nabiyaha,
maka perempuan umat Nabi Muhammad tadi bila menyebut nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, la yab'udu, tidak jauh, ayyasubbahu, bahwa menyumpahi akan nabi, aw yastimahu, mencela akan nabi, zaujuha, oleh suaminya. Nah, kalau si laki-laki orang Yahudi nya Musa aja saya kung diagungkannya, Musa aja saya kung nang diakuinya. Kalau bininya orang Islam, andai kata boleh, lalu si bini mengucap Nabi Muhammad, marah na laki. Aw alal akal, atau sekurang-kurangnya alla yarda bidzalik, kada setuju na laki. Wala yaka'u minhu, dan tidak jatuh yang demikian itu daripada lakinya, mau ar-ridha wal kabul, pada tempat senang dan menerima. Nah, itulah antara lain sebab kenapa bahwa hanya laki-laki umat Nabi Muhammad yang boleh kawin kepada perempuan Yahudi Nasrani, kada boleh sebaliknya tadi. Karena iman umat Nabi Muhammad ini sempurna. Iman umat Nabi Muhammad ini kepada seluruh nabi dan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamalu yakini hadhil ummati, kesempurnaan yakin ini umat. Nah, jadi pertama, kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini adalah terbanyak menerima jatah iman daripada umat-umat yang lainnya. Wa min syarafi hadhil ummati, dan setengah kemuliaan ini umat, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala waffara hazzaha minal yakin, bahwa Allah menyempurnakan bagian umat ini daripada yakin, bisyahadatil ma'sum, dengan penyaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin, Allah memberikan yakin kepada umat Nabi Muhammad ini lebih daripada umat lain. Oleh karena itu keyakinan umat Nabi Muhammad ini lebih kuat daripada umat yang lain. Rasulullah bersabda, ma u'tiyat ummatun minal yakin afdala mimma u'tiyat ummati. Tidak diberikan umat daripada yakin melebihi daripada yang diberikan kepada umatku, ujar Nabi. Artinya, ma mala Allahu quluba ummatin nuran syaraha bihi suduraha lima'rifatihi ta'ala wa mujahadati anfusihim ala sabilil istiqamati 'alaiha bihaitsu tasirul akhiratu lahum kal muayyanah afdala mimma u'tiyat ummati wala musawiyan lahu. Tidaklah memenuhi Allah akan hati satu umat cahaya yang Allah buka, Allah terangkan dengan cahaya itu hati-hati mereka untuk mengenal Allah, untuk mujahadah kepada nafsu mereka atas jalan istiqamah atas yang demikian, dengan sekira-kira jadilah akhirat itu bagi mereka seperti di hadapan, lebih abdal daripada yang diberikan kepada umatku, dan tidak pula sama bagi yang diberikan kepada umatku. Yakin adanya surga. Umat Nabi Isa yakin surga itu ada. Umat Nabi Musa yakin surga itu ada. Umat Nabi Muhammad yakin surga itu ada.
Nah, keyakinan yang paling kuat itu keyakinan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa yakinnya kada seberapa, kada kaya umat Nabi Muhammad ini. Bagaimana mereka meyakini tentang adanya surga dan neraka itu contohnya. Fa'innal awwalin lam yanalu dzalik illa al-wahida ba'dal wahid, bahwa orang-orang dahulu tidak mencapai demikian kecuali satu persatu. Artinya orang dahulu seekong dua ekong aja kalau dihitung nang punya keyakinan kuat itu. Kada kayak umat Nabi Muhammad ini bilang rata-rata meyakini akan hal-hal yang gaib itu. Wa qad haballahu subhanahu hadhil ummah bimazid ta'addub wa qurbi manazilihim ghayat at-taqarrub. Sungguh Allah memberikan ini umat dengan kelebihan adab, kedekatan martabat mereka bersangatan dekat. Wasammahum fit Taurat, Allah menyebut umat Nabi Muhammad ini dalam Taurat Safwatur Rahman, pilihan Tuhan. Dalam Taurat sudah disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad ini dingarani Safwatur Rahman, artinya pilihan Tuhan. Wafil Injil, di dalam Injil umat Nabi Muhammad ini disebutkan hulama, abraran, atqiya, ka'annahum minal fiqhi anbiya, seolah-olah umat Nabi Muhammad ini daripada fikih itu para nabi. Sampai ada hadis Nabi, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Artinya ulama-ulama umatku ini jar Nabi kealimannya sama lawan nabi-nabi yang dahulu. Nah, orang dahulu tuh nabi nangka itu alimnya, amun di umat Nabi Muhammad itu nangka itu ulama aja ngarannya. Nah, jadi begitu tinggi kedudukan ilmu yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Fal-fadlul ladzi u'tiyatu hadhil ummah an-nurul ladzi bihim kasyafal ghita an qulubihim hatta saratil umur lahum mu'ayanah. Kelebihan yang diberikannya kepada ini umat adalah cahaya yang dengannya itu terbuka tutupan dari hati mereka. Hatta saratil umur lahum mu'ayana, sehingga jadilah perkara-perkara itu bagi ini umat Nabi Muhammad itu di hadapan. Bagaimana umat Nabi Muhammad meyakini surga, seolah-olah ada di hadapan mereka surga itu. Bagaimana umat Nabi Muhammad meyakini tentang neraka, seolah-olah neraka itu ada di hadapan mereka. Nah, itu kada diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Qul innal huda hudallah ayyuta ahadun mithla ma utitum. Katakanlah wahai Rasul bahwasanya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, bahwa diberikan seseorang seperti yang diberikan kepada kamu. Wal yakinu qalu wal yakinu yatafawatu ala salasi maratib. Yakin itu terbagi tiga: ilmul yakin, wa ainul yakin, wa haqqul yakin. Nah, pa ilmul yakin makana min tarikin nazar wal istidlal. Ilmul yakin itu nang didapat dari jalan berpikir dan berdalil. Dipikirakan, dianuakan, lalu jadi kesimpulan ka ini. Itu ngarannya ilmu yakin. Wa ainul yakin ayyushahidul ghuyub kama yushahidul mar'iyat musyahadata iyan. Ainul yakin itu bahwa menyaksikan yang gaib sebagaimana menyaksikan yang dipandang, penyaksian yang nyata. Itu ainul yakin.
Wa haqqul yakin huwal musyahadatu, itu menyaksikan ma'asyiddatil iltisaq wal imtizaj, serta bersangatan melekat dan bercampur. Dalam keterangan lain untuk menjelaskan bahwa ilmu yakin macam kita meyakini adanya kematian. Nah, tuh. Samuan kita meyakini adanya kematian. Nah, itu ngarannya ilmu yakin. Ainul yakin itu di waktu kita berhadapan sakaratul maut. Nah, itu ainul yakin. Hakul yakin kita sudah mati. Bercampur, sudah melekat. Qala Sari as-Saqati wal yakinu, bermula yakin, sukunuka, tentramnya engkau, inda jawalanil mawarid, ketika berputarnya yang datang, bisadrik, pada hati engkau. Nah, macam-macam yang datang kepada kita dalam hati ini, itu ini, tetap kita yakin. Litayakunika, karena yakin engkau, anna huzunaka minha la yanfa'uka, sedihnya engkau daripadanya itu kada berguna. Wala yaruddu anka maqdiya, dan kada bisa menolak daripada engkau yang ditakdirkan. Jadi orang yang yakin itu artinya orang yang tentram, orang yang tenang menghadapi keadaan apapun. Karena apa? Karena ini yakin, sedih kada akan memberi manfaat juga, dan kada akan bisa menolak yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, lalu menghadapi apapun inya keadaannya sukun, tentram, tenang. Wa sanazkuru, selagi akan kami sebutkan, bi awwali hadzal kitab, pada awal ini kitab, al khasa'isal ammah, kehususan yang umum, allati mannallahu biha, yang Allah berikan itu keistimewaan ala hadhil ummat, atas ini umat. Summa nazkuru, kemudian kami sebutkan, ba'da dzalik, sesudah yang demikian, al khasa'isat tafsiliyah, kehususan yang rinci, lil a'mali ta'abudiyah, bagi amal-amal ibadah, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, artinya selagi akan datang akan disebutkan oleh pengarang ini keistimewaan apa yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad, terutama keistimewaan yang bersangkutan dengan amal-amal ibadah yang kada diberikan kepada umat Nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga situ dulu mulai khasaisu ammatun lil ummatil muhammadiyah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وفهما، اللهم زدنا علما وفهما، اللهم زدنا علما وفهما، وبقنا في الدين، وبقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. ويا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما.